Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dandi Kurniawan, nomor induk mahasiswa 461191100063, akan mempresentasikan tugas besar 2, pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 4 kriteria pada tugas besar 2, pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Di antaranya adalah yang pertama, pengertian daripada korupsi, integritas, dan faktor-faktor penyebab korupsi. Untuk kriteria yang kedua yaitu korupsi dalam undang-undang dan macam-macam tindak pidana korupsi. Untuk kriteria yang ketiga yaitu pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Dan untuk kriteria yang terakhir adalah peranan mahasiswa dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Korupsi dan integritas. Korupsi dan integritas merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Korupsi merupakan sikap curang yang didasari oleh kesempatan dan tekanan dari pihak lain, sedangkan integritas didasari dengan persamaan antara pikiran dan perbuatan, sehingga tidak ada tumpang tindih antara keinginan pribadi dan kebutuhan instansi maupun publik. Namun, dua hal tersebut memiliki korelasi di bidang kesadaran dalam melaksanakan sikap tersebut, di mana korupsi didasari ketidakpedulian akan kepentingan negara, sedangkan integritas memiliki ciri sikap kepedulian dan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang diembannya, sehingga tidak terjadi penyelewengan jabatan. Pengertian dari kata korupsi sendiri berasal dari kata Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya kerusakan, keburukan, ketidakjujuran, bisa disuap dan tidak bermoral kesucian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pengertian korupsi merupakan penyelewengan maupun penyalahgunaan uang negara guna keuntungan pribadi maupun orang lain. Sementara itu, dalam arti luas, korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Sedangkan untuk integritas sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang artinya komplit atau tanpa cacat, sempurna tanpa kedok. Artinya adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi walaupun dalam keadaan sulit untuk melakukannya. Integritas atau integrity adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi. Walaupun dalam keadaan sulit, kita harus tetap melakukannya. Secara sederhana, integritas sendiri menunjukkan keteguhan sikap, menyatunya perbuatan, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Orang yang memiliki integritas tidak akan tergoyahkan oleh godaan untuk mengkhianati nilai-nilai moral yang diyakininya. Faktor-faktor penyebab korupsi kemungkinan besar didasari oleh faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, tradition. Tradition menggambarkan tentang perilaku yang menghormati, mempertahankan, dan menerapkan kebiasaan maupun adat istiadat. Koruptor yang memiliki nilai bahwa perilaku korupsi merupakan sebuah tradisi yang bersifat turun-temurun, sebuah kebiasaan yang dapat diterima, menunjukkan sisi negatif dari nilai-nilai tradisi. Seperti itu. Sedangkan untuk faktor yang kedua yaitu self-direction. Self-direction adalah kemandirian dalam bertindak. Namun, ketika sisi negatif dari self-direction muncul, maka perilaku untuk melanggar aturan itu akan menjadi lebih besar, seperti perilaku korupsi tersebut. Artinya, ada keterkaitan dengan kemandirian yang muncul pada diri manusia tersebut, sehingga kemandirian tersebut mengakibatkan sisi negatif yaitu melanggar aturan. Yang ketiga yaitu achievement. Setiap individu pasti ingin memiliki atau mencapai kesuksesan yang menggambarkan teraktualisasinya potensi diri masing-masing, sehingga
perilaku korupsi dengan tujuan mencapai kesuksesan berdasarkan kriteria kekayaan atau materi dari tinjauan usahanya, termasuk melanggar etika normatif, yang mana achievement menjadi suatu tolak ukur untuk kekayaan seseorang. Artinya, perilaku korupsi tersebut muncul akibat daripada ada keinginan seseorang untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat yaitu stimulation. Perilaku korupsi merupakan usaha yang menantang dan beresiko, karena usaha korupsi melanggar aturan dan jangan sampai terbongkar. Artinya, perilaku korupsi yang didasarkan pada nilai-nilai ini sangat tidak menstipulasi diri. Seperti itu. Selanjutnya yaitu conformity. Sisi positif nilai-nilai dasar dari conformity adalah ketika individu mengikuti atau menyesuaikan perilaku dengan sebagian besar orang lain di lingkungannya. Namun, perilaku korupsi yang didasari nilai dasar conformity pada kelompok koruptor membuat keharmonisan sosial pada kelompok koruptor itu sendiri, namun berpotensi merusak keharmonisan sosial pada tingkat sosial yang lebih tinggi, sehingga ketika conformity ini berada di lingkungan yang salah, yaitu di lingkungan koruptor, maka secara moral akan merusak masyarakat. Selanjutnya yaitu security. Perilaku korupsi yang didasarkan pada nilai untuk mencapai keamanan diri dari kelompok yang melakukan korupsi merupakan sisi negatif dari nilai-nilai dasar insan security. Terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh kelompok koruptor, artinya koruptor ingin memperoleh keamanan diri untuk dirinya sendiri maupun kelompok-kelompok dirinya. Oleh karena itu, security yang diinginkan oleh para koruptor adalah security terhadap diri sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu hedonisme. Setiap individu dalam hidup pasti akan berupaya mencapai kenyamanan atau kesenangan. Nilai-nilai dasar insani hedonisme mengarahkan individu mencapai kenyamanan dengan cara yang tepat. Perilaku korupsi merupakan cara mencapai keamanan dan kenyamanan, namun dengan menggunakan cara yang tidak tepat, sehingga nilai-nilai negatif dari hedonisme akan muncul seperti perilaku korupsi seperti itu. Dan yang terakhir adalah power. Untuk dapat beradaptasi dan bertahan hidup, setiap individu harus memiliki keseimbangan dalam berelasi. Selain dipengaruhi orang lain, individu juga harus mampu mempengaruhi orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, untuk mencapai kebutuhan hidup yang diinginkannya, maka seseorang akan menguasai orang lain, dan inilah yang mendasari perilaku korupsi yang melibatkan banyak pejabat, karena mereka mempunyai power yang lebih untuk melakukan hal tersebut. Kita masuk ke dalam kriteria selanjutnya, yaitu korupsi dalam perspektif undang-undang, di mana korupsi sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Selain itu, korupsi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang berbunyi tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk peraturan-peraturan tersebut telah tertuang di dalam tahun atau mengacu pada TAP MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, di mana usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa reformasi, muncul TAP MPR nomor 11 MPR 98
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Dalam TAP MPR tersebut ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil. Salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara untuk menciptakan kepercayaan publik. Demikian. Kemudian macam-macam bentuk korupsi, yaitu yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri orang lain atau para korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Secara gamblang, dalam UU Nomor 31 tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001 tersebut, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi, dan dari ke-30 tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 tindak pidana korupsi dan pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni yang pertama yaitu merugikan keuangan negara seperti melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Dan kemudian menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan suap menyuap sendiri yaitu menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap. Seperti itu. Untuk bentuk yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan tersebut. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi dan pegawai negeri merusakkan bukti atau merusak alat bukti. Kemudian selanjutnya yaitu pemerasan. Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Dan pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. Kemudian yang kelima yaitu perbuatan curang. Artinya pengawas proyek atau dalam hal ini adalah rekanan itu berbuat curang untuk kepentingan dirinya sendiri, penerimaan barang untuk keperluan dirinya sendiri, seperti itu. Atau dapat juga disebut sebagai conflict of interest atau benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi, yaitu pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Seperti itu. Kemudian pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik, kita masuk ke kriteria selanjutnya, di mana di situ ada tindakan preventif yang merupakan pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik, yaitu yang pertama penguatan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kedua memperkuat Mahkamah Agung dan tingkat peradilan di bawahnya, yang ketiga yaitu mengembangkan kode etik di sektor publik, yang keempat mengembangkan kode etik di bidang partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis, yang kelima terus-menerus mencari penyebab korupsi, yang keenam meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia atau personalia dan meningkatkan kesejahteraan PNS, yang ketujuh memerlukan penyusunan rencana strategis dan pelaporan tanggung jawab kinerja kepada instansi pemerintah, yang ke-8 meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, yang ke-9 pengelolaan barang milik negara atau BKMN lengkap,
Yang ke-10, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dan ke-11, kampanye menciptakan nilai atau value dalam skala nasional. Itu merupakan tindakan preventif. Sedangkan untuk tindakan detektifnya yaitu memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Yang terakhir adalah peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atas APF dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Dan kita masuk dalam kriteria yang terakhir, yaitu peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan sekedar hanya penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi. Melalui Permenristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan atau pengkajian seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk kegiatan pengkajian bisa dalam bentuk pusat kajian dan pusat studi. Seperti itu. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dengan potensi yang dimilikinya, kita menilik atau mahasiswa dapat menilik, berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan untuk mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi kebijakan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan atau membangun opini publik, jumpa pers, diskusi, dan beberapa event lainnya. Sehingga peran mahasiswa di sini sangat vital dalam rangka atau berperan mempengaruhi kebijakan publik. Itulah peran mahasiswa dalam tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Untuk tugas besar 2 mengenai pendidikan anti korupsi dan etik UMB, semoga bangsa kita menjadi bangsa yang anti korupsi dan memiliki jiwa integritas yang tinggi. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.